Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wakil Ketua DPD RI, Bapak Silindo bisa hormati. Alhamdulillah kami berbahagia diterima ini ya. Setelah beliau dalam suasana sibuk ya, kita bisa menerima kita dari TPUA, di Pembela Ulama Tipis. Itu yang kemarin berangkat ke UGM Jogja dan ke Solo. Mungkin nanti pokok kita melaporkan dan mungkin mendalami lah, mendiskusikan, dan juga mungkin ada arahan dari pimpinan DPD. Saya kenalkan dulu Bang, Pak Ustadz Ismar, gitu kan, saya kira sudah kenal betul Abang, lalu Dr. Ilya, kemudian Bu Mary, ya, kemudian Pak Beator, Ibu Ita, Bu Desi, dan ini Bu Kurnia, yang kemarin sama-sama berada di UGM dan juga sampai ke Solo. Ya, intinya berkaitan dengan dugaan ijazah palsu, Bang, itu Pak Wakil Ketua DPD, bahwa sudah begitu ramai soal dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Kemudian kita ingin mendapatkan informasi, klarifikasi, bahkan verifikasi tadinya, gitu ya, tapi nampaknya tidak mendapatkan hal-hal itu secara maksimal. Ya, keterbatasan informasi yang disampaikan baik di UGM maupun di Solo di rumah Pak Jokowi. Jadi di UGM itu memang bukan untuk melihat dokumen ijazahnya Pak Jokowi. Ijazah Pak Jokowi itu adanya di Pak Jokowi sendiri. Begitu juga pengakuan dari pihak UGM. Tapi di UGM itu tadinya ingin mendapatkan informasi ataupun klarifikasi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kelulusan, gitu kan, Pak Jokowi. Namun delegasi awal Pak Dr. Ismon, Dr. Roy Suryo, dan Dr. Tipa, delegasi awal itu tidak mendapatkan maksimal dokumen itu, gitu kan. Hanya 2 yang didapatkan, 1 diperlihatkan skripsi, yang bukan skripsi, yang skripsinya itu sama saja dengan yang sudah dianalisis oleh Dr. Ismon. Berarti bukan hal yang baru, gitu. Yang sampai pada konklusi, kalau begitu skripsi palsu, gitu. Begitu konklusinya. Kemudian ada pembanding skripsi yang ternyata juga menggambarkan belepotan UGM, ternyata itu tesis, itu kan tesis untuk gelar sarjana kehutanan. Jadi ini ditipu kita, kata Dr. Ismon. Ini hanya 2 dokumen. Nah, sedangkan di Solo saya dengan Bu Kurnia dan Pak Damai Hari Lubis, bertiga tuh bertemu, kan. Tapi Pak Jokowi sampaikan tidak akan menunjukkan itu kan ijazahnya kecuali perintah pengadilan, gitu kan. Walaupun nanti kita bantah itu dengan berbagai argumen. Tapi anehnya ternyata ditunjukkan ke wartawan. Oh, ijazah? Iya, pada 11 jurnalis tuh. Sebelumnya ya, jadi sebelum kita bertemu gitu kan. Itu dia tunjukkan ke 11 media mungkin. Tapi nggak boleh difoto. Pada hari yang sama atau hari yang sama, tapi di pagi hari sebelum hadiran kita. Begitu. Kamera semua kan tunjukkan, kamera semua nggak boleh direkam dan tidak boleh difoto. Ada apa? Nah ini itulah masalahnya, gitu kan. Walaupun aspek positifnya adalah bahwa wartawan nanya, kok itu foto Pak Jokowi di ijazah UGM-nya berkacamata? Oh iya, katanya, saya sekarang tidak berkacamata karena pecah dan minusnya kecil, sehingga nggak perlu lagi berkacamata. Tapi dengan begitu, di Pak Wakil Ketua, bahwa kita dapat kesimpulan bahwa ijazah asli UGM itu sama dengan yang beredar, yang berkacamata itu, yang sudah dianalisis
habis oleh Dr. Rismond dan Dr. Roy Suryo bahwa foto itu bukan foto Pak Jokowi. Kemudian capnya juga cap yang janggal, kok ada foto ya kan di atas cap, sementara harusnya kan cap di atas foto. Sehingga kesimpulannya itu dari temuan itu bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Itu ini dari jadi di UGM kita menemukan skripsi palsu, di Solo kita menemukan ijazah palsu. Itulah yang menambah keyakinan teman-teman semua TPUA bahwa ini terus berlanjut itu sampai pada pembuktian, dan TPUA sudah melaporkan ke Bareskrim. Oh udah ya? Udah. Sejak betul kayak itu ada syarat bahwa tidak boleh pakai kacamata untuk pose jasa. Iya, di sana ada di UGM itu, iya. gitu kan. Walaupun nanti ada dokumen soal ini alumni kok berkacamata, ada itu mah alumni, gitu kan. Tapi soal wisudawan nggak ada, gitu, nggak keluar buku wisudawan. Yang keluar buku alumni pun dibuatnya kapan gitu kan, nggak jelas itu, gitu. Ya, itu jadi tidak berkacamata. Kalaupun berkacamata berarti yang sudah beredar dan sudah bisa dianalisis penuh oleh dua ahli kita, ahli digital forensik Dr. Rismond dan ahli telematika Dr. Roy Suryo. Dan kemudian Dr. Roy Suryo dan Pak Rismond tambah Dr. Tipa dan saya gitu, akhirnya dilaporkan kan gitu ke polisi oleh yang melaporkan itu pemuda patriot Nusantara. Sebelumnya lawyernya Jokowi akan melaporkan 4 orang gitu, dan ternyata sekarang ada lagi masuk lagi kelompok baru kan, Pradi. Ini bukan Pradi Oto, Pradi apa gitu kan, ada banyak Pradi gitu. Nah, masuk laporan ke Polda Metro Jaya, sementara yang kemarin ke Polres Metro Jakarta Pusat. Ya. Tuduhannya penghasutan. Nggak berani masuk ke materi jadi pemalsuan. Kita sudah masukkan pengaduan masyarakat ke Bareskrim, gitu kan. Kemudian dia melaporkan 4 orang. Jadi sekarang sudah masuk ke ranah hukum, begitu maksudnya Pak Ketua, gitu kan. Karena masuk ke ranah hukum berarti perlu semacam kepedulian yang lebih besar dari seluruh elemen. Karena ini sudah ada peningkatan mengenai kualitas, gitu kan, perburuan ijazah Pak Jokowi, gitu. Supaya juga mungkin pengawalan hukum juga harus lebih besar, gitu kan, karena kita tahu kadang-kadang juga hukum dipergunakan sebagai alat kekuasaan, gitu. Jadi mudah-mudahan kehadiran kami, gitu kan, TPUA ke DPD juga memohon juga ikut sertanya DPD, gitu kan, mengawal bersama lah, gitu ya. Intinya mah bagaimana agar sampai kepada proses bahwa ijazah Pak Jokowi UGM dan skripsi, gitu ya, UGM-nya itu, S1-nya itu asli atau palsu. Sebenarnya hanya itu saja yang kita butuhkan. Mau lembaganya ke Bareskrim atau lembaga riset universitas yang punya kompetensi untuk itu, atau lembaga-lembaga lain, gitu, yang mungkin juga di sini diharapkan TPUA, DPD gitu juga ikut serta, gitu, membantu mengawal sampai kepada betulkah ijazah dan skripsi Jokowi itu asli atau memang palsu seperti yang menjadi dugaan kita, dan jangan sampai terjadi kriminalisasi, gitu kan, untuk proteksi penyembunyian informasi. Gitu. Saya kira intinya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti teman-teman bisa menambahkan mungkin, Pak. Silakan kalau ada tambahan dulu, biar nanti Pak Tamsil bisa lebih mengarahkan. Bu Kurnia, Pak Peter, ada tambahan? Oke. Bu Kurnia dulu, Bu Kurnia. Apa Pak Peter dulu? Ibu. Saya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap kita assalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Tamsil Lindrung yang kami cintai ya.
kita harus mencintai Pak Tamsil Ya. Lindrung. Dari Ya, kemarin gimana, sampai gimana? sekarang yang menerima kita Pak Tamsil Lindrung. Perintis. Ya, walaupun tentu atas nama DPD RI begitu ya. Kami sangat mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk bisa menyampaikan hasil daripada misi kami berangkat ke Yogyakarta dan ke Solo begitu. Sebenarnya ini saya sambil yang lainnya. ini saya luar biasa ini, kita perlu mengucapkan apa ya? Penghargaan yang besar kepada abang kita, Bang Rizal Fadila. Jadi dia yang berjuang, salah satunya yang paling perkasa ini, dia juga yang dilaporkan, tapi dia lagi yang melaporkan kepada DPD. Jadi kami ini agak kurang lengkap timnya nih Bang, ya kan? Bang Egi dalam kondisi sakit, ya kan? Masih di Surabaya? Masih di Surabaya. Mudah-mudahan kalau sehat bisa pindah ya untuk ke Jakarta begitu. Jadi kita harap maklum kalau pada hari ini dia tidak bisa mengawal kami begitu. Bang Azam mungkin belum mencapai ke sini karena beliau juga dengan orang tuanya luar biasa ya. Dua-dua orang tuanya sakit semua ini. Jadi kami ini di TPUA ini diberikan oleh Allah suatu tugas yang ke dalam maupun keluar begitu. Nah yang ada ini sekarang berusaha untuk menyampaikan kepada Pak Tamsil Lindrung dengan mengupayakan sekomplit mungkin begitu. Tadi Pak Rizal Fadila sudah menyampaikan dan itu sudah komplit sebenarnya Pak. Oleh karena itu saya tidak akan mengulang bagian itu, tapi saya ingin mengulas bagian lainnya begitu Pak. Kami membutuhkan DPD. Karena kami lihat sepanjang perjalanan perjuangan ini DPD itu termasuk satu-satunya yang paling mengakomodir daripada perjuangan umat begitu ya. Nah tentunya alhamdulillah di bawah pimpinan Pak Tamsil Lindrung. Kejadian terbaru ternyata berlanjut setelah kami pulang dari misi tersebut adalah biasa itu. Akhirnya mulai timbul laporan-laporan seperti itu ya Bang ya. Laporan ini sudah pasti dari pihak-pihak yang tidak nyaman dengan kedatangan kami tersebut. Padahal kalau kita mau runut tidak ada alasan untuk tidak nyaman karena ketika kami berangkat kami telah berkirim surat secara formal 2 kali ya baik kepada UGM maupun kepada Bapak Joko Widodo dan sikap beliau kan cukup dewasa dengan mempersilahkan kami untuk hadir di sana begitu, menerima dengan baik, berbicara dengan baik tanpa emosi ya, di masing-masing menyampaikan begitu. Maka ketika setelah keluar dari wilayah itu kami kalau sampai dilaporkan ya mula-mula indikasinya itu dari kuasa hukumnya yang kami sendiri sebenarnya menantikan itu Bang, kalau memang benar dilaporkan seperti itu karena kan ada banyak jalan tapi tidak pernah berhasil untuk mengungkap ini semua. Perlu diketahui kita sudah 3 kali melaksanakan berperkara di pengadilan ya kan, 2 kali itu perdata, yang 1 kali itu pidana begitu. Nah kemudian sudah pula menghadap ke DPR sudah, KPU sudah, kemudian bahkan kita terakhir melaporkan ke Bareskrim. Yang Bareskrim ini tanggal 9 Desember 2024 sampai hari ini tuh belum ada tanda-tanda bahwa itu akan segera dinaikkan untuk diselidiki, disidik dan segala macam. Padahal sudah cukup banyak bukti, sekitar 15 bukti kami tambahkan, bahkan terakhir kemarin 4 begitu. Nah jadi dalam hal ini jika seandainya ini tidak ditindaklanjuti, akan tetapi justru pihak kepolisian iya monggo. Sudah mana ya? Silakan Bang Azam, baru hadir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apabila yang ini tidak ditindaklanjuti tapi lebih mendahulukan menerima laporan-laporan yang boleh dikatakan perlu dipertanyakan tentang legal standingnya ya kan, apakah orang-orang ini orang-orang yang berhak untuk mengadukan seperti itu, saya melihat semoga kepolisian tidak dalam posisi masih tetap menggunakan atau mempertahankan cara-cara lama seperti itu. Tapi kalau itu diterima, berarti masih berlangsung cara-cara lama itu begitu Pak. Padahal kita paham ada Perma nomor 1 tahun 56. Jika suatu perkara itu beririsan antara perkara pidana dengan perdatanya, maka perdata itu harus kita majukan dahulu ya untuk melihat apakah orang tersebut ada hak keperdataannya di situ. Nah, untuk Bapak Tamsil ketahui, pada hari ini di Surakarta itu sedang berlangsung sidang perkara nomor 99 yang diajukan oleh prinsipal bernama Dr. Muhammad Taufik. Beliau sebenarnya pakar hukum pidana begitu ya, dan tentunya dengan dikawal oleh beberapa jadi ini sedang berlangsung, tapi ini seperti tidak diperhatikan. Kok laporan ini laporan dari orang yang tentu saja pro kepada Pak Jokowi ini yang tidak mengerti dengan maksud dan niat kami menghadap Pak Jokowi itu, justru itu yang diterima begitu ya. Jadi cukuplah menambah riuh suasana panasnya.
kondisi politik Indonesia pada hari ini begitu. Jadi kami ingin mengatakan begini Pak, bukankah kita itu akademi itu bertujuan untuk menjaga nilai-nilai kejujuran, kemudian mengembangkan nilai-nilai kejujuran, tapi sekaligus juga menghukum apabila ada terjadi pelanggaran terhadap kejujuran tersebut begitu. Dan pada hari ini yang ada di situ ada UGM di situ dan melibatkan seorang mantan kepala negara, ya 2 periode pula begitu. Jadi jangan menganggap bahwa orang yang sedang berusaha untuk menegakkan kebenaran dan keadilan ini sebagai orang yang membuat rusuh begitu. Sehingga menurut saya tidaklah pantas seorang yang harusnya dianggap sebagai pejuang itu diberikan hadiah kriminalisasi itu begitu. Nah, oleh karena itu kami hadir kemari kepada DPD selain menyampaikan apa yang sudah kami lakukan sebagai bentuk kecintaan kepada bangsa Indonesia yang tentunya insya Allah boleh dikatakan ini tidak main-main ya Pak. Kami ambil peran itu yang mungkin tidak diambil oleh orang lain begitu. Nah kalau sampai ini tidak dihargai atau tidak ditindaklanjuti menjadi speak up oleh seluruh bangsa Indonesia, ini akan menjadi sia-sia begitu. Nah oleh karena itu kami ingin mendengarkan tentu saja bagaimana tanggapan Bapak Tamsil dalam hal ini. Mungkin nanti akan ditambahkan lagi. Atau Bang Azam langsung silakan. Ya, silakan. Siapa? Ya. Ini saya tambah sedikit dulu. Iya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin pertama-tama saya sampaikan bahwa luar biasa apa yang disampaikan kedua rekan kita tadi, termasuk mungkin bagaimana peranan Pak Tamsil secara pribadi ya, selama beliau duduk di bukan cuma di DPD, beliau duduk saja satu-satunya orang yang mau membela kita itu menerima kita masalah kasus-kasus teroris pun beliau luar biasa yang selama ini orang nggak berani. Beliau lah yang sampai dituduh macam-macam. Jadi patut kita syukuri, alhamdulillah Allah memberikan kita juga salah satu orang yang eksis untuk bisa menyampaikan kebenaran tanpa takut apapun. Jadi kita juga akhirnya menjadi dorongan buat kita, jadi penyemangat kita juga harus berani. Makanya kita ini dari TPU Ustadz, kita tidak ada niat apapun, tidak ada kita bahwa kita akan mendapatkan apapun pujian atau tidak ada sama sekali. Kita betul mutlak bahwa kita ingin melihat negara kita baik. Kita menginginkan bahwa seorang Jokowi itu adalah mantan presiden Indonesia. Andaikan beliau mungkin selama ini berprestasi baik, tidak pernah dilihat kebohongannya, mungkin orang satu kali dia ngomong kita pasti percaya. Nah itulah yang menyebabkan sehingga kita jadi bertanya-tanya gitu loh. Nah kemudian ada permasalahan ijazah ini, kita akhirnya konsen untuk persoalan ini. Kenapa kita menginginkan bahwa kita mau melihat langsung ijazah itu? Karena kan secara tadi sekilas mungkin sudah disampaikan Pak Rizal tentang bahwa itu sudah dianalisa oleh pakar. Dan itu yang saat ini yang muncul itu udah jelas, sudah pasti bahwa itu adalah palsu. Nah, andaikan saja teman-teman siapa yang melihat itu? Ismon hasil langsung. Yang melihat langsung jasa itu mau bersaksi di pengadilan ataupun di Mabes Polri, itu sudah cukup sebenarnya bahwa udah bisa bahwa itu adalah palsu. Tapi mereka juga tidak mau. Jadi kita mau melihat itulah secara langsung bahwa betul-betul gambar itu sama dengan yang sudah dianalisa. Karena itu sudah terbukti itu adalah sebuah kepalsuan. Nah, ini yang membuat kita jadi terkendala gitu ya. Itu pertama mungkin. Kemudian kenapa kita sangat berharap bahwa ini kita harusnya beramai-ramai untuk bisa mengawal kasus ini, kan kita sudah mengalami hal yang sudah sering seperti ini. Kita dulu di GNPF kita terlapor itu ada kurang lebih 70-an ulama dan aktivis, kan? Semuanya adalah korban. Yang sekarang mereka pun akhirnya pada berantem juga sendiri antara PDIP apa segala dengan mereka. Mungkin sekarang udah berbeda, mudah-mudahan saja tidak sama dengan yang dulu. Ketika beliau rezim Pak Jokowi itu kita ada berapa ya kita yang ulama-ulama kita itu ditangkap tanpa proses yang benar. Nah kita ini tidak mau terjadi lagi gitu loh. Kita tidak mau teman-teman kita yang hanya memang betul-betul tidak ada apa istilahnya
tendensi apapun untuk mensrea, ya. betul-betul beliau memiliki keinginan bagaimana caranya bahwa ditempatkan suatu persoalan pada tempatnya. Iya, iya. Bahwa betul Pak Jokowi cukup memperlihatkan ijazahnya, ketika itu terus di lab kering, bukan palsu, selesai persoalannya. Iya. Nggak ada, sangat simpel, nggak ada keinginan kita apa-apa pun. Karena kita menginginkan bahwa betul-betul itu memperkuat legitimasi bahwa presiden kita betul semuanya adalah betul-betul presiden, tidak ada yang palsu, semuanya benar. Jadi anak cucu kita itu ikut memperbaiki beliau juga, citranya beliau. Karena suatu saat nanti anak cucu kita, zaman dulu presiden ketujuh kita ini adalah presiden yang berijazah palsu, dia menipu seluruh rakyat Indonesia hampir 300 juta, ya kan? Nah, tapi kalau itu bahwa ternyata benar, kan alhamdulillah, berarti itu tidak pernah terjadi. Itu memperbaiki dia juga. Jadi intinya Indonesia adalah sebagai negara hukum, negara panglima tertinggi adalah hukum. Makanya kita ingin mengembalikan bahwa porsinya Indonesia itu bagaimana caranya menegakkan hukum. Nah, untuk saat ini Bang Beator, kita sangat berharap juga dari DPD maupun dari DPR dan anggota-anggota DPR yang lain yang mengawal saja. Kita tidak meminta untuk bahwa membelokkan suatu persoalan, tapi kita mau menginginkan untuk meluruskan suatu persoalan. Mungkin kalau bisa kita usul gini, Pak. Silakan Pak Beator. Usul gini, seberapa kekuatannya DPD ini untuk mengintervensi Polri, umpamanya seperti itu ya. Jadi gini, hampir kecenderungan orang berkuasa itu kalau diganggu, dia pakai undang-undang ITE itu dengan pencemaran nama baik. Kita sudah korban 2, Pak Bambang Tri sama Gus. Nah, saya berharap Pak Wakil Ketua ini menyuarakan itu setelah ketemu kami. Artinya janganlah hukum itu seperti yang disebutkan tadi digunakan sewenang-wenang untuk menindas rakyat sendiri gitu. Jadi kalau kita lihat 2 korban itu dimasukkan ke undang-undang ITE mencemarkan nama baik, 4 orang ini akan kecenderungannya kesalah juga, karena sama kita mengungkapkan kebohongan itu. Jadi kami datang ke Jogja, ke Solo itu dengan antusias yang sangat tinggi, ingin melihat ada dan asli, nggak dapat. Mau melihat ada, ini asli, nggak ketemu. Terus kita mau membayangkan apa lagi dalam perjalanan ini? Semua sudah kita lakukan. 2 orang sudah dikorban, yang 4 orang dalam keadaan terancam. Nah, maksud saya, kami datang kemari setidaknya DPD menyuarakan, mengingatkanlah ke pihak kepolisian atau apa, janganlah menggunakan hukum, karena kami ini kan mencari kebenaran, mencari kejujuran, bukan yang macam-macam. Nggak ada yang lain-lain. Jadi kami sudah bersepakat bagaimana kita datang itu UGM menyatakan ini ada, nggak dapat. Ke Jokowi malah ketemu di depan meja begini, terus dia bilang hilang. Begitu dia bilang hilang, ada orang PSI menyatakan dia punya asli. Dia punya asli. Terus setelah kita nggak melihat ada dan asli, begitu kita keluar, wartawan suruh masuk, tidak boleh foto. Bukannya wartawan lebih dulu? Wartawan duluan. Sambil menunggu kita wartawan dulu. Dan itu kita nggak dapat. Jadi, tapi dia bisa perlihatkan ke wartawan, tapi dia bisa perlihatkan ke jadinya aneh. Dengan wartawan dia bilang dan wartawan tidak boleh memotret. Dengan wartawan dia bilang ada asli, tapi nggak boleh difoto. Ketika kita minta, kita nggak dapat. Nah, jadi yang kita mau jelaskan setidaknya, yang bikin ruwet ini si Jokowi sendiri. Sesuatu yang gampang kan? Bapak-bapak dari Jakarta capek, nih asli, nih ada, selesai. Dan kami akan menutup berita bahwa kami merasa kepuasan yang sangat tinggi, apa yang kami cari ketemu. Oke. Ya, silakan. Jadi terima kasih termasuk Wakil Ketua DPD Pak Tauhid. Jadi gini Bang, ada 4 hal yang perlu kita dalami dan ini tidak bisa lepas dari 4 hal. Pertama,
Undang-Undang 14 2008 tentang informasi publik. Informasi publik itu tidak pernah ditunjukkan oleh UGM. Ada Bang Rizal, Dunia, 3 tokoh, baik itu Dr. Tifa ya, Dr. Nipar maupun Roy. Satu itu pelanggaran yang memang fakta tidak bisa dibantah, karena pada saat itu Wakil Rektor mengatakan soal undang-undang keterbukaan publik justru dibantah oleh Roy, saya yang ikut serta membentuk salah satunya. Jadi Anda jangan mengajari itu, justru Anda salah. Clear satu. Yang kedua, itu ada Undang-Undang nomor 1 tahun 56 Perma, peraturan Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung tadi sempat dibahas sedikit oleh Pak Kurnia, bahwa setiap proses perdata itu harus lebih didahulukan, maka pidana tidak bisa dijalankan. Dan itu yang mengatur adalah Mahkamah Agung, Perma 1 tahun 56. Jadi kalau sekarang masih bergulir seperti Taufik itu sahabat saya. Waktu kasus bom Bali 1, saya ketua lapangan koordinator, beliau konsep. Waktu TPM pertama di Jawa Timur. Jadi karena masih bergulir, harusnya tidak bisa dipaksakan untuk pidana itu dijalankan. Yang ketiga, ini yang sangat ironis, pasal 160 yaitu penghasutan. Pasal 160 penghasutan itu harus ada pokok pidananya dulu, baru bisa. Contoh misalnya Bang Rizal atau Bang Kurnia, pada saat pidato, kamu lihat nggak mobil itu bodong, silahkan serang, nggak apa-apa. Terjadi penyerangan, itu pokok pidananya dulu. Jadi apa yang dia dihasut, apa yang dimasukkan dalam pasal 160 penghasutan terhadap 4 orang itu, termasuk Bang Rizal, termasuk 3 tokoh. Ini panggilan belum. Ya. Oh, berita itu. Paling 1 minggu lagi, mungkin 5 hari lagi ya, sekitar itu. Jadi apa yang jadi ini loh, hukum ini seolah-olah apa kata Jokowi, walaupun salah pokoknya itulah yang berbahaya. Contoh lah, nggak usah jauh-jauh, si wakil ini belum usianya 40 masih tetap aja dipaksain. Nah, itu fakta yang nggak bisa dibantah itu. Malaikat pun mungkin marah gitu. Jadi ada 3 hal ini. Kalau kita bicara 160 penghasutan, itu harus ada pokok pidananya. Itu penjelasannya, detilnya dalam KUHP. Kalau tidak ada pokok pidananya, bagaimana orang dikatakan itu mengenai pasal penghasutan? Nah, sebenarnya ini pembelokan. Pembelokan artinya begini. Jokowi selalu mengatakan pencemaran nama baik. Itu yang kita tunggu. Berani nggak dia melaporkan atas dasar dirinya dicemarkan? Kalau dia melaporkan, dia punya alas dasar bahwa ini loh ijazah saya yang asli, saya dicemarkan oleh 4 orang. Ini seantero sebenarnya, Bantang. Jadi bukan 4 orang, seantero dari Aceh sampai Merauke. Kenapa tidak dilaporkan itu semua? Gitu loh. Kok kenapa 4? Politisnya itu sangat jahat, gitu ya. Yang terakhir, gitu ya. Ini UGM juga aneh, gitu loh. Kita ini resmi loh, Bang Tamsil. Salah satunya menandatangani surat itu kan saya, ya, dari si Arif dan Prof. Egi. Artinya resmi kita mengajukan surat untuk silaturahim, halal bihalal, terus klarifikasi, dan di situ ada banyak sekali pertanyaan yang diajukan karena permintaan. Namun satu pun, Bang Tamsil, tidak ada penjelasan dan tidak dijawab oleh pihak UGM. Nah, cuman mengembalikan bahwa dipegang aslinya katanya oleh Joko Widodo. Nah, tetapi UGM menerima kita akan menyiapkan 36 item. Satu pun item di atas meja tidak ada. Mungkin yang ada Aqua ya. Kira-kira begitu, Bang Tamsil. Sampai pun beliau ini bertiga ya dengan Pak DHL juga ke rumah Jokowi, justru dikatakan Anda tidak punya hak.
Lalu bagaimana dia menunjukkan kepada publik tadi yang sudah disinggung wartawan tapi nggak boleh difoto, sangat aneh gitu ya. Aneh pokoknya. Iya sangat aneh. Jadi undang-undang keterbukaan publik informasi itu wajib. Kenapa itu wajib? Karena dia 25 tahun itu mendapatkan keuntungan yang super. Dari wali kota 2 kali, gubernur sampai presiden, dan 2 sarjananya, Dr. Andes dan insinyur. 2. Terakhir Bu Uni ngomong kedokteran. Itu kedokteran kandungan ya, bukan? Oh, ada gitu. Kedokteran dia bilang gitu. Akhirnya diralat gitu lah. Artinya, maksud saya gini Bang Tamsil. Saya melihat indikasi negara ini dibuat porak-poranda. Satu universitas yang besar juga dibuat begitu. Tapi kenapa maksud saya itu para tokoh nasional ini tidak turun mempertanyakan, ini bahaya loh. Orang yang tidak memiliki pendidikan karuan, tapi jangan merusak universitas yang besar, jangan merusak negara, jangan merusak sistem. Apalagi mempidanakan orang yang tidak bersalah. Bagaimana orang berkata benar sebagai rakyat? Meminta, gitu ya. Karena Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 2, daulatnya itu adalah rakyat. Baru yang ayat 3 itu dijelaskan hukum sebagai panglima. Hilang ini semua. Saya kira itu aja. Terima kasih. Ya, baik. Dijawab dulu. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kawan-kawan semuanya bisa hadir di sini dan saya mendapat informasi yang banyak karena langsung kita mendapatkan selama ini hanya membaca di media tentang pertemuan yang terjadi baik di Gajah Mada maupun di Solo. Ya. Saya banyak membaca juga komentarnya Pak Dito. Saya sebenarnya masih ada beberapa acara tadi sudah dijadwalkan, tapi saya memang minta supaya bisa didahulukan teman-teman dari PPUI karena baru kemarin sampai infonya ke saya. Dan sebelumnya sudah ada beberapa, ada dari kami ini saya lihat, ada dari PBHMI, ada dari kunjungan delegasi internasional, delegasi parlemen, kemudian nanti ada gubernur provinsi Sichuan, Cina, kemudian malamnya halal bihalal ini Jati. Jaringan Alimnu Timur Tengah. Ini Simatupang di mana? Ya, di gedung 65 itu. Jadi gini, semua yang disampaikan tadi, saya kan sejak awal sudah berkirim surat dulu ke Pak Jokowi juga waktu dia masih presiden. DPD. Saya minta diperiksakan kesehatannya kan. Karena apa? Saya lihat beliau ini orang cerdas, orang bertindak itu punya keahlian. Satu aja kelemahan beliau, tidak satunya kata dengan perbuatan. Dan itu sangat dibenci di dalam Al-Quran. Mata kulu nama lataf alu, kamu ramaktan indallah yang terkulu marah. Karena itu saya minta betul, ini presiden kita ini gawat ini kalau selalu kelihatan punya inkonsistensi seperti ini. Nah, saya berharap teman-teman ini yang tadi semua disampaikan itu coba berkirim surat ke saya secara resmi selaku pimpinan DPD. Dan saya akan teruskan misalnya ke Kapolri, kemanapun saya akan dulu dan melampirkan surat itu. Itu yang saya bisa lakukan. Saya mempertanyakan. Semua elemen lah ya kita. Jadi misalnya tadi terkait dengan pasal-pasal yang disampaikan, dengan informasi tentang keterbukaan, terus tentang simple bahwa kita itu jangan dicurigai macam-macam. Kita cuma mau bertanya sebab ini sudah menasional, bahkan mungkin sudah menginternasional. Menginternasional karena dia masuk dalam kategori OCCRP. Kita nggak ingin ketipu 2 kali, tiba-tiba anaknya jadi presiden. Nggak ada ijazah juga. Itu makanya itu tadi yang disampaikan suratnya sini kemarin
semua yang mengadu ke saya itu ada beberapa, ada persoalan tanah kayak Pak Muhtar Tompo untuk di Antam sekian puluh hektar itu, dia sudah ada putusan pengadilan, dia dimenangkan. Saya kirim surat ke Menteri BPN, Kawan kita. iya, saya minta dijawab. Dia sudah jawab itu, bahwa putusan pengadilan itu sudah diakui, bahagian dia apa segala macam, cuman kita masih menunggu supaya putusannya inkrah gitu. Nah, saya minta lawyernya mempelajari. Jadi kayak gitu. Ada lagi kasus di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Ya, kemudian datang ke sini setelah saya berkirim surat juga, bertemu mereka dan mereka menyelesaikan di depan saya. Selesai. Itu bagus. Itu karena kalau tidak diselesaikan, saya bilang ini panjang. Nah, Egy juga itu, saya kira tidak tahu siapa dulu yang ikut itu. Ya, kasusnya dengan Karengembah. Nah, Karengembah. Saya juga begitu. Jadi konkret kalau seperti itu. Tapi kasih kami ini supaya saya jangan dianggap berimprovisasi sendiri. Saya tidak banyak yang saya nyikir, tapi surat yang dikirim ke saya selanjutnya saya teruskan kepada kepolisian atau kemana, sampaikan. Dan kalau dia tidak jawab, kita panggil untuk rapat kerja. Kan itu simple aja sebenarnya kerja kita ini. Iya, cuma begitu aja. Kalau dia tidak datang, kita panggil 1 kali, kita panggil 2 kali, 3 kali, cuma begitu. Cuma memang DPD tidak punya kewenangan untuk memanggil paksa. Nah, itu aja termanya. Tapi saya menggunakan media. Ini saya panggil biar media baca semua juga. Itu. Jadi kita hearing. Nah, kebetulan media sosial juga banyak di kami ini, banyak, sering kumpul di sini. Bahkan dulu waktu saya memimpin menjadi ketua kelompok DPD di MPR, setiap hari Selasa saya bertemu dengan media di bawah itu. Kalau nggak salah Pak Betor pernah menjadi salah satu narasumber. Jadi kita panggil yang lain narasumber, media ikut. Pokoknya kita yang penting kumpul-kumpul, ya sambil makan siang sama-sama. Nasi bungkus bisa selesai banyak, dia beritakan. Nah, setelah viral kan ada juga yang mengatakan no viral, no justice. Ya udah, ayo kita viralkan supaya justice. Iya, dibuat seperti itu aja. Dulu juga ada polisi yang tersinggung ketika saya sampaikan seperti itu di Jogja. Enggak, saya bilang ya kalau enggak begitu ya bagus, tapi jangan sampai polisi ini yang dulu, saya kira kita dulu sering ke Pak Hugeng kan, ke rumahnya Pak Ali Sadikin setiap Selasa Kamis, kita bertemu dengan beliau itu, diskusi dengan Pak Ali Sadikin, itu Pak Hugeng itu kita anggap sebagai polisi yang luar biasa. Saya minta Polri kembali untuk menjadikan Hugeng sebagai spirit di dalam kepolisian. Hugeng itu mendapat award, sebagai yang paling polisi bersih, integritas, polisi berinovasi, berdedikasi, pelindung perempuan dan anak, pelindung perbatasan, 5 itu. Sekarang ada polisi Kapolres memperkosa. Padahal Hugeng itu pelindung. Jadi saya bilang jangan sampai ini yang lebih dikenal orang daripada Hugeng yang begitu baik. Sampai Sambo lebih dikenal. Polisi bunuh polisi. Polisi bunuh polisi. Polisi bunuh ibunya. Polisi bunuh ibunya. Ini nggak boleh terjadi lagi. Karena itu ada teman-teman bilang untuk jadi polisi itu tidak boleh sekedar lulusan SMA, harus S1. Supaya jangan hanya fisiknya saja yang diperkuat, bisa lompat dari ketinggian 20 meter. Tapi perlu juga. Tapi lompatan pikirannya. Lompatan pikirannya. Karena lompatan kasus ya cuma sedikit yang seperti itu. Tapi meluas diketahuinya. Ya. Atau saya salah kalau saya katakan sedikit. Saya nggak tahu. Jangan-jangan ada yang bilang, enggak, saya punya data banyak. Seperti itu. Saya kalau kalah data ya sudah, saya nggak lanjutkan. Maaf, saya potong. Ada 2 hal lagi yang penting, Bang. Yang
yang pertama ini menyangkut tadi sempat disinggung legal standing. Sama sekali itu pelapor tidak Nggak ada legal standing. Nanti kita masukkan ya surat ya. Ya udah, makanya itu kirim suratnya, Kita masukkan semua. masukkan dalam surat itu. Sekjen tuh. Nanti saya kasih pengantar cuma singkat aja. Dalam kalimat Jawabannya tidak, itu ini. Yang kedua, Dan bisa harus mendapat jawaban dari Iya, kepolisian. yang kedua, Ya. ini sudah kita dapat info bahwa keempatnya ini akan mengarah kepada penahanan. Ya. Dapat info. Iya itu. Iya, ada Apa aja kira-kira yang perlu disampaikan dalam surat Kalau itu? saya Silakan. penangguhan penahanan. Kalau proses hukumnya jalan nggak ada penahanan Nggak nggak apa-apa. masalah. Kita bisa berdebat membangun hukum supaya Baru profesional. kita Tapi kasih kalau sudah belum apa-apa, Main pemeriksaan perasaan, pertama iya. sudah nggak boleh pulang. Biasalah pressure. Ini terjadi pasti. Ya. Saya katakan pasti karena pasal 160 itu 6 tahun. 6 tahun. Iya. Dan pasal 60 itu tidak ada kaitannya dengan apa yang terjadi pada sumpah. Nah itu makanya yang disampaikan itu ini tidak ada kaitannya Tidak dengan ada itu. kaitannya. Karena kalau pasal itu kan memang benar bisa ditahan dengan itu. Tapi apa kasusnya? Itu Iya. pokok pidananya nggak Iya, terpenuhi. pokok pidananya tidak ada. Ya itu. jadi dia Tapi saya kira tadi tangan, banyak sekali tadi masukan-masukan, informasi-informasi. Saya pikir itu yang perlu dikirim kita secara tuangkan. tertulis. Iya. Ya, Terutama tulis. dengan ini. Ada Karena legal. itu kita Sudah akan dibeli untuk beliau. kita cuma sederhana aja. Saya selalu meneruskan meminta jawaban Kapolri Ya. terkait dengan itu. Karena gini, Ya. kalau misalnya logikanya ada di medsos, logikanya kalau misalnya dia punya yang asli, dia nggak perlu membayar pengacara hanya untuk hanya untuk membela dia. Iya, itulah. Makanya saya bilang tadi itu kan ada inkonsistensi. Makanya saya bilang tadi ini perlu ya. Nah, buktinya dia bisa perlihatkan wartawan. Iya. Dia tidak bisa perlihatkannya Tapi dari. Iya, dia tidak mau. dia nggak perlu pengacara. Kalau dia punya asli kan dia. Ya itulah saya bilang di sini ada kan gampang Pak. Ini teman-teman sekalian ini Iya. jasa saya. Iya. Silakan dilihat. Ini Tidak yang logis, tidak jadi logis. tidak gampang menambahkan yang asli itu, Bang. Iya, jangan membuat. Saya ingin mengatakan Pak, jangan membuat situasi ini Gaduh. Iya. Siapa yang bikin gaduh ini? Karena kalau ditunjukkan saja seperti itu sudah selesai. Ya, kalau tidak bisa menunjukkan kepada teman-teman lagi, kepada wartawan bisa. Mungkin ke Pak Tamsir. Mungkin kepada saya. Sebagai wakil kita. Bersedia sekaligus menjadi jembatan Betul. untuk menyelesaikan Itu dampingi semuanya. Rasulullah. Tidak perlu ada yang dikriminalisasi. Itu Ya. betul. Dan saya akan kirim surat seperti itu. Silakan kasih ininya. Iya. Lengkapnya Nah, saya kalau misalnya dikasih. beliau Kemarin ada surat itu saya sudah minta teruskan itu ke lembaga internasional untuk mempertanyakan itu. Nah, kita kasih itu Iya. ya. Bapak, terima kasih. Apakah bisa betul masukin juga presiden ya kami dari- dimasukkan sebagai dari perempuan, dari civil society ya Pak ya. Bisa. Iya dari mana aja. Pokoknya kita kirim. Nggak ada masalah di sini kalau surat ini saya punya staf banyak. Udah Saya, kirim ke lembaga internasional soal forensik foto itu. Dokter Tifa. sudah. Dokter Tifa belum, tapi dia akan Belum. termasuk mengambil langkah-langkah itu. Itu harus. Saya sudah ini komunikasi. Jadi kalau dia memperlihatkan kepada Bapak aslinya, misalnya bilang nih Pak, pada aslinya kalau Bapak saya mau, ya nanti kami validasi itu. Kami Iya, validasi. udah kan? bisa seperti itu. Karena kelihatannya beliau itu masih mau panggung ya Pak ya. Saya Sambil lama-lama gitu ya, saya dalam nggak mau menjaga berspekulasi yang lain-lain, tapi Yang ini aja. yang ini aja. Yang ini kita coba selesaikan. Pak Ustaz, Pak Ustaz, Pak Dr. Sidik, Pak Padilla. Pak. ya Pak Fadila, mendoakan Jokowi pergi ke Vatikan tidak kembali lagi. Kita khawatir ke sana ya. Iya. Iya, Pak. Untuk CRP ini Ikut pemakaman. lengkap dia sudah pulang lagi. Ustaz. Yang Panggilan sidang loh tanggal 24. diutus presiden. Diutus, Iya, betul. itu ikut pemakaman apa namanya? Sama OCC BSRP itu. Mungkin Pak Prabowo bilang udah deh sekarang aja dia suruh bahasa Inggris lagi di sana. OCCRP itu berjanji kepada kita KPK untuk mengundang audiensi. Berjanji kepada kita. KPK. 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 Kita ada. Iya. Kan kita. Tapi sampai detik ini kita Desember belum loh itu tahu. Pak. Januari ya. Kamu udah terima. Nah, berapa lama udah ke sana kita? Iya. Iya, Januari kita siap. itu. Enggak, bukan Januari. Bulan 3 kita ke sana. Maret. Iya, Iya, sebelum- akhir-akhir bulan 3 kita ke sana. Sebelum Saya puasa ya masuk. betul. Ya mengajukan lah ya. Ya artinya ya cuman saya sendiri gitu loh. Nah, dari TPUA saya yang mengajukan, ketemu
Akhirnya datang yang kedua kalinya ada Bang Rizal, Muslim sama FPI. Masuklah kita, diterima berdua ya kan. Dan berjanji akan mengundang untuk audiensi tentang masalah OCCRP. Nah, si KPK itu bertanya kepada saya, Bang Azam, apa punya bukti? Loh, jangan tanya aneh, tanya sana OCCRP. Saya sebagai rakyat merasa, loh, kok saya punya mantan presiden dizolimi oleh OCCRP? Tolong periksa, saya bilang gitu, Jokowi. Kalau tidak terbukti, publikasikan dan suruh Jokowi untuk mensomasi. Setelah itu perang untuk menggugat OCCRP. Kalau Jokowi nggak mau, suruh beri surat kuasa kita Pak Asam yang minta mensomasi dia. Kalau misalnya ada putusan KPK bahwa tidak benar dia melakukan itu, dia termasuk koruptor. Kalau Pak Azam punya nomor telepon OCCRP itu, kasih tahu besok Jokowi berangkat. Dia nggak pulang-pulang lagi. Lanjut Bang. Iya, jadi simpel aja kalau menurut saya. Oke. Iya. Buat seperti itu, termasuk Iya, Pak Asam tadi kalau sudah diterima KPK dan tidak ada jawaban selanjutnya dari mereka, bisa juga kirim suratnya ke kita. Ya. Kita mempertanyakan ke KPK kenapa seperti ini. Ya. Tapi setahu saya KPK itu lumayan bagus sebelumnya penerimaannya terhadap Ubed. Ya, Laporan-laporannya cuma follow up-nya memang Diterima. Oh, diterima juga ya. Diterima juga. Saya diterima. Tapi dianggap sumir kalau biasanya kami dari kopi Pak Konsultasi Perempuan Kerja Indonesia bersama kamu Ber bilangnya sumir buat kami. Sumir Dianggap sumir. Dianggap sumir. Ya, kurang data dua-dua. Jadi Kami bukti. Ya, saya dan Desi. kan bisa dilengkapi kan? Ya. Harusnya. dianggap sumir. Ya. Tidak bisa, kalau udah berhubungan dengan Solo, memang susah. Semua ditutup, walaupun kebenaran itu ada. Mungkin sampai tahap ini. Amin. Tapi berikutnya pasti akan Amin. tidak bisa disembunyikan. Amin. Dan kita punya pengalaman di banyak negara, ada orang yang hebat ditutup-tutupi, tapi pada akhirnya Ada batasnya. ada batasnya. Ya. Amin. Ada tambah lagi abang katanya? Sudah selesai karena Ya. Iya memang ini karena ini Jumat sampai ini internasional delegasi parlemen itu delegasi Betul forum. lah, betul. Saya kira tutup. Iya. Terima kasih ya. Ayo, Pak. Pokoknya ini suratnya saya tunggu, Nah, saya itu aja teruskan. nanti kita siapkan. Iya, foto dulu. Tadi saya Oh ini ada Ya, sini aja. Pak Holison ya, tolong ya. Yang suratnya nanti teman-teman ini. Nah, kita siapkan surat. Iya, suratnya. Ya. Bang Dita. Udah. Bang aja. Sudah sering kumpul sama Pak Nasir. Ya, kita yang jarang-jarang. Kan bareng TPUA belum, Bang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oh ini ya, oke. 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 La ilaha illallah. Lagi. Tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ditalkinin. Iya, makasih banyak, makasih ya.